Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah statistika dan probabilitas. Di sini kami akan memberikan video tutorial mengenai uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner dengan menggunakan software SPSS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Nuramalina. Halo, nama saya Dinda Samatasya. Nama saya Lutfi Hadi. Nama saya Muhammad Fauzan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melakukan uji validitas dan reliabilitas data pada kuesioner, pertama-tama kita memerlukan Excel, software SPSS, dan catatan. Catatan tersebut berisi uji validasi Artoson produk momen yang berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh penelitian dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Terdapat dua cara untuk mengetahui suatu item valid atau tidak. Yang pertama, kita bisa membandingkan antara nilai hitung dan nilai tabel. Cara yang kedua, kita dapat melihat nilai signifikasinya. Di sini sudah tersedia tabulasi data. Di sini terdapat 40 orang responden penelitian atau sampel penelitian dan diisi terdapat 3 variabel yang kita teliti, yakni variabel persepsi sebagai variabel X1, variabel kecepatan sebagai variabel X2, dan variabel partisipasi sebagai variabel Y. Dari tabulasi data ini, kita tinggal memindahkan isi tabulasi ke dalam software SPSS. Namun perlu diingat, kita hanya perlu memindahkan nilai tabulasi saja termasuk dengan nilai totalnya. Jadi nomor item dan nama variabel tidak perlu diikutkan. Hasil nanti akan seperti ini. Kemudian kita lihat pada bagian variabel view-nya sudah sesuai atau belum. Sekarang kita kembali ke data view, dan untuk menghitung validasi kita bisa menggunakan cara ini. Pertama, klik analytics, kemudian tekan surat latte dan tekan bivariate 2. Setelah itu kita Ctrl A semua data. Dan kita pindahkan ke sebelah kanan. 3. Pastikan relation profesional person terchecklist. 4. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, kemudian akan muncul output dokumen kolerasi, dan di sini kita dapat melihat valid atau tidaknya suatu item seperti ini. Maksud dari X01, X02, dan X03, dan seterusnya ini merupakan item atau pernyataan yang kita miliki. Di sini terdapat person correlation, nilai korelasi atau kita bisa disebut sebagai R hitung. Kemudian ini nilai signifikasinya, dan N adalah jumlah respondennya. Kita sekarang menuju kolom total yang pertama. Yang kolom total
total X1. Jadi, untuk melihat suatu item itu valid atau tidak, kita dapat menggunakan cara yang pertama, yaitu membandingkan antara R hitung dan R tabelnya. Kita sudah tahu bahwa jumlah responden kuesioner kita adalah 40 orang. Maka kita cari R tabel untuk 40 orang. Dan pada tabel R ini untuk 40 orang adalah 0,312 dan 0,403. Namun karena di sini kita menggunakan level atau taraf signifikansi 5%, maka kita menggunakan yang nilai 0,312. Dalam melakukan uji validitas, kita harus melakukan pengecekan secara satu persatu. Nilai korelasi dari seluruh pernyataan yang ada pada hasil pernyataannya. Di sini kita terdapat 40 responden, maka 40 pernyataan itu harus dicek. Namun untuk meminimalisir durasi video tutorial, kita hanya akan melakukan 2 pengecekan item pada setiap variabel. Sekarang kita lihat catatan kembali, di mana jika R hitung lebih dari R tabel maka valid. Di sini kita tahu bahwa 0,736 di sini itu lebih besar dari R tabel, yaitu 0,312. Otomatis item pertama ini valid dengan menggunakan cara yang pertama. Kita lihat nilai R hitung pada nomor 2 yaitu 0,636. Maka dapat dilihat bahwa ternyata R hitung di sini lebih dari nilai R tabel yaitu 0,312. Maka otomatis item nomor 2 ini valid dan seterusnya. Kemudian kita lihat total item pertama pada variabel X2 adalah 0,546. Maka di sini dapat diketahui bahwa nilai tersebut lebih dari L tabel yaitu 0,312. Maka otomatis item pertama dari variabel X2 ini valid. Untuk item nomor 2, nilai R hitungannya adalah 0,425, maka nilai tersebut lebih besar dari nilai R tabelnya, yaitu 0,312. Maka item nomor 2 adalah valid, dan seterusnya. Selanjutnya, kita lihat total item terutama pada variabel Y adalah 0,507. Di sini dapat kita ketahui dan bandingkan bahwa nilai tersebut lebih dari nilai R tabel, yaitu 0,312. Maka, otomatis item pertama dari variabel Y ini valid. Untuk item nomor 2, itu nilai R hitungnya 0,565. Dan nilai tersebut juga lebih besar daripada nilai R tabelnya, yaitu 0,312. Maka otomatis nilai item nomor 2 valid dan seterusnya. Sekarang kita lanjut menggunakan cara yang kedua dalam mengetahui item valid atau tidak. Kita dapat melihat dari nilai signifikansinya. Dalam catatan disebutkan bahwa jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka valid, dan sebaliknya jika lebih dari 0,05 maka tidak valid. Di sini nilai signifikansi total item pertama pada variabel X1 adalah 0,001. Maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka ini valid. Nilai signifikansi pada item kedua pada variabel X1 adalah 0,001. Maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka ini juga valid. Selanjutnya, untuk item nomor 1 pada variabel X2, nilai signifikansinya adalah 0,001. Maka ini kurang dari 0,005.
sehingga otomatis valid. Dan untuk item nomor 2 pada variabel X2, nilai signifikansinya 0,006, maka ini kurang dari 0,05, sehingga otomatis valid juga. Dan selanjutnya untuk item pertama pada variabel Y, nilai signifikansinya di sini adalah 0,001, maka ini kurang dari 0,05, sehingga otomatis valid. Kemudian untuk item nomor 2 pada variabel Y, nilai signifikansinya adalah 0,001, maka ini kurang dari 0,05, sehingga otomatis valid. Nah, itu untuk cara yang kedua dalam melihat suatu item valid atau tidaknya dengan melihat nilai signifikansinya. Sekarang kita masuk pada uji reliabilitas. Uji reliabilitas Cronbach alpha. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Jadi, intinya, apakah item kita itu bisa konsisten atau tidak jika kita melakukan uji secara terus-menerus atau berulang-ulang. Jadi, tujuan dari uji reliabilitas Cronbach alpha adalah untuk melihat konsistensi item yang kita miliki. Dan dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas Cronbach alpha menurut Wiratna Sujarweni pada tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita langsung masuk ke dalam uji reliabilitasnya. Di sini kita masih menggunakan data yang tadi sudah kita masukkan. Pertama, kita tekan pada bagian Analyze, lalu pencet pada bagian Scale. Di sini terdapat pilihan Reliability Analysis. Kita tekan pada bagian ini. Di bagian kiri ini merupakan total item yang kita miliki, sama seperti pada uji validitas tadi. Namun, terdapat perbedaan, yaitu item yang kita pindahkan ke sebelah kanan itu hanya nilai itemnya saja, jadi totalnya tidak usah diikuti. Oke, kita Ctrl A terlebih dahulu. Kemudian pertama-tama kita pindahkan dulu ke sini. Namun pada saat di sini kita kembalikan lagi yang total X1-nya ke bagian kiri. Jadi totalnya itu tidak usah dibawa. Setelah totalnya sudah dikembalikan lagi ke bagian kiri, kita pencet pada bagian statistik di sebelah sini. Kemudian kita checklist pada bagian scale if item deleted. Kemudian kita klik continue dan pastikan model yang kita gunakan adalah model alpha. Kemudian kita tekan tombol OK. Maka akan muncul hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS seperti ini. Kemudian kita lihat pada tabel reliability statistiknya. Di sini terdapat Cronbach alpha dan end of items. Maksudnya adalah Cronbach alpha atau nilai Cronbach alpha yang kita punya di sini adalah 0,894 dan end of items atau jumlah dari item-item kita atau pernyataan-pernyataan yang kita miliki sebanyak 24. Selanjutnya kita lihat pada catatan ini. Menurut Wiratna Sujarweni, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Kita lihat di sini, nilai Cronbach alpha yang kita dapat adalah 0,894. Dan pada ketentuan di sini harus lebih dari 0,6. Maka dapat dilihat bahwa 0,894 lebih dari 0,6. Maka otomatis item yang kita miliki dikatakan reliable. Sekian penjelasan mengenai uji reliabilitas pada kuesioner. Baik, demikian tutorial uji validitas dan uji reliabilitas pada kuesioner dengan menggunakan software SPSS dari kelompok 1. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, namun semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.